Alhamdulillah birahmatihi yatarham ibadul mu'minun wa bitaufiqihi yahtadul walun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nah, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mencari ridho ilahi, dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Menjadi orang yang takwa tidak semudah apa yang dikata. Menjadi orang yang takwa itu harus ada pembuktian. Ketika kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, buktinya apa? Nah, oleh karenanya salah seorang ulama terkemuka yang bernama Dr. Nasih Ulwan, beliau pernah menyampaikan 5 cara menjadi orang yang bertakwa. Penglimaan anak dibahas dan mau bahasnya Kang hiji we. Di antaranya beliau menyatakan itu adalah kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, maka kita harus mu'aqobah. Itu 5 ya. Mu'ahadah, muqarobah, muhasabah, mujahadah, mu'aqobah. Atau sudah bikin kan? Dacan, kemudian dacannya. Nah, apa yang dimaksud dengan mu'aqobah? Mu'aqobah itu artinya membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan. Mu'aqobah, membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Anu teu dilakukan ku urang. Kan urang mah nya lamun katinggalin salat we. Hare-hare atanapi atau. Anu hare-hare kana gawis ya. Ah keun bae lah. Ayeuna teh salat kan isuk oge aya deui jadwal salat mah. Di urang. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Nah, ini pernah dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab. Jadi ketika beliau ini infeksi ya, melihat-lihat kebun kurma yang dimiliki olehnya, dan kebetulan kebunnya ini sedang berbuah dengan waktu panen yang tidak lama lagi. Nah, saking asiknya Umar tanya ningalian we gitu. Sampai-sampai beliau tertinggal untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Ya. Nah, ketika keluar dari kebun, orang-orang itu keluar dari masjid. Artinya kan ya tadi Umar itu melewatkan untuk bisa melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar? Aduh, kata Umar ya, kebun pohon kurmaku ini yang menyebabkan aku terlewat untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Nah, maka karena aku terlena ya dengan kebun ini, akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar? Yang dilakukan oleh Umar, maka aku akan wakafkan kebun kurmaku ini kepada Nabi. Coba tuh, ya. Nah, itu mu'aqobah, membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang mestinya dilakukan itu terlewat untuk dilakukan. Nah, jadi yang dilakukan oleh Umar itu adalah
mengganti amal soleh dengan amal soleh yang lain. Kurang gitu tuh. Gitu. Gitu aja. Kurang gitu. Kan kadang-kadang orang banyak geus kaliwat banyak geus. Tidak ada upaya lain untuk mengganti amal soleh yang terlewat dengan amal soleh yang lain. Bahkan aya kesempatan bikin amal soleh nu lain ya teteh ditinggalkan gitu. Ya. Amal soleh yang satu ditinggalkan, amal soleh yang lain pun ditinggal. Nah, jadi awas ya. Ini sebagai catatan bagi kita. Jadi ketika kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, manakala ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, kemudian kesempatan itu terlewatkan, maka kalau bisa ganti dengan kesempatan melakukan amal soleh yang lain. Nah itu mu'aqobah. Ya, bisa dipahamnya? Bisa dipaham gak? Membebankan sanksi kepada diri ketika ada amal soleh yang terlewatkan, yaitu dengan mengganti amal soleh yang tadi dengan amal soleh yang lain. Itu cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya di awal tadi disampaikan bahwa menjadi orang yang bertakwa geningan tidak semudah dengan apa yang dikatakan. Tapi menjadi orang yang bertakwa perlu kepada pembuktian-pembuktian yang nyata. Satu diantaranya tadi ya, mu'aqobah, membebankan sanksi kepada diri dikarenakan ada amalan soleh yang mesti dilakukan tapi terlewatkan. Seperti itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita coba ya untuk membahas, menganalisa sebuah judul mengenal diri sendiri menurut Islam. Nah, berarti ada cara lain ya untuk mengenal diri kita sendiri, tidak berdasarkan kepada agama yang kita pegang. Nah, mungkin ya menurut ilmu pengetahuan yang lain. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita coba ya untuk mengenal diri sendiri menurut Islam. Nah, ini kumaha sarana agar kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Nah, yang pertama, jangan pernah merasa sempurna. Ayatnya kurang mah teu boga kakurang. Kurang mah sempurna we. Nah, jadi ketika kita merasa sempurna itu di saat kita menganggap yang lain tidak sempurna. Nah, boleh berbuat seperti itu? Nah, ternyata ya seorang muslim tidak dianjurkan untuk merasa sempurna. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Kalaulah itu tidak dianjurkan untuk merasa sempurna. Artinya ya tetap berikhtiar, ya tetap berupaya agar kita menjadi seorang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Artinya kita harus punya kacamata ya ketika kita menilai diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini berdasarkan nomor yang pertama, jangan pernah merasa sempurna. Seorang muslim tidak dianjurkan untuk merasa sempurna karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 49 Allah menyatakan, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kamu tidak memperhatikan
orang yang menganggap dirinya bersih. Nah, ini arti yang lain, ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Balillahu yuzakki mayyasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. So, garis bawahi ya. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, nah artinya kita harus berusaha berupaya agar kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, ya, menjadi orang yang bersih dari berbagai macam kotoran dan kekurangan. Nah, karena ayatnya sendiri yang menyatakan balillah yuzakki mayyasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak aniaya sedikit pun. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat ayat yang lain, nah maka kata Allah fala tuzakku anfusakum. Awas kalian jangan pernah merasa diri sebagai yang paling bersih. Jangan pernah merasa diri menjadi yang paling sempurna. Pasti yang namanya orang ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, mudah-mudahan mah nya anu dipika milik milik orang teh meureunan kelebihannya daripada kekurangan-kekurangannya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita menganggap diri kita sebagai orang yang paling sempurna, nah maka itu pun merupakan kekurangan yang ada pada diri kita. Kenapa? Nah, karena tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang paling bersih. Semuanya pasti itu ada kekurangan dan ada ketidaksempurnaannya. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah pernah berkata, ya, penuh ibroh, penuh pelajaran. Yang pertama kata beliau itu, jika Allah Ta'ala membukakan untukmu pintu sholat malam, jadi orang teh jadi jalmi anu rajin ngelaksanakan sholat wengi. Kata Ibnu Qayyim, ya, jika Allah membukakan untukmu pintu sholat malam, jangan memandang rendah orang yang tertidur. Sok praraos kan enggak? Kadang-kadang sok seseleket dina HTT-nya, urang mah hudang we teh tingali batur mah. Kan itu teh. Padahal kata Ibnu Qayyim, awas. Jika Allah telah membukakan untukmu pintu sholat malam, jangan memandang rendah orang yang tertidur. Jika Allah membukakan untukmu pintu saum sunnah, orang teh jadi jalmi anu rajin ngalaksanakeun saum, janganlah memandang rendah orang yang tidak melaksanakan saum. Itu dibalikan atau nabi kumaha? Kan lamun orang keur saum, jangan pernah menganggap rendah orang yang tidak melaksanakan saum. Cek orang yang tidak melaksanakan saum, maka jangan pernah dibalikan atau nabi kumaha itu. Ya. Nah, kemudian jika Allah membukakan untukmu pintu jihad, maka jangan memandang rendah orang lain yang tidak berjihad. Sebab bisa saja orang yang tertidur, orang yang tidak berpuasa sunnah, dan orang yang tidak berjihad itu lebih dekat kepada Allah ketimbang dirimu. Nah, catatnya. Jadi patarosana atau orang kudu kumaha? Kudu kumaha? Kudu diam. Kudu diam teh teu salat, teu saum teu jihad. Ya, kenapa? Karena ketika kita saum, ketika kita jihad, ketika kita salat malam pun, nah itu belum menjadi jaminan bahwa kita sebagai yang terbaik.
Kalau itu harus dilanjutkan ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang tadi bisa melaksanakan sholat malam, bisa melaksanakan saum-saum sunnah, bahkan kita bisa berjihad di jalan Allah, lantas memandang rendah orang yang tidak sama seperti kita. Kayak gitu makanya ku sholat, ku saum, ku jihad, biasa weh gitu. Bahkan menganggap orang yang belum melaksanakan semua itu, bukannya kita anggap tidak mau kan gitu. Nah tapi mungkin mereka belum ada kesempatan yang sama seperti yang kita lakukan. Nah karena kan kantosnya jadi sampaikan ade ulah kualatan orang rajin nepikeun ka tanganggap goreng jalma anu kedua kan gitu. Padahal kan rajinna orang ayeuna teh bisa jadi eta teh sesa kedua orang baheula kan gitu. Ya. Kan orang mah kadang gawe segia kitunya lamun urang geus rajin tah urang teh geus getol tan ningali jalma teu rajin teh getol teh goreng gitu. Nah padahal jelas tadi kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sekalipun kita sudah punya posisi atau kedudukan seperti itu, jangan pernah menganggap rendah orang yang belum sama seperti apa yang kita lakukan. Nah ini kan pernah terjadi di zaman Bani Israel ya. Ada orang yang begitu taat, ada orang yang begitu baiklah menurut pandangan agama pada saat itu. Nah dia senantiasa mencemooh orang yang melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Dia katakan, eureun atulah ya tina pagawean goreng teh. Tiap bertemu tiap kitu ngomongna teh pandis. Jadi dia menganggap bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak lebih baik bagi diri. Eureun atuh pagawean teh nya maksiat we jeung doraka kan gitu. Itu terus berulang. Nah sampai pada saatnya ya menurut riwayat yang tadi ketika dihukumi oleh Allah, nah justru orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang taat, orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang lebih sempurna, kata Allah neraka gitu kan bagian. Dan orang yang dianggap tadi ya rendah karena kedurhakaan dan kemaksiatannya justru mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke surga. Nah kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, nah ternyata kata Allah, engkau melakukan itu dikarenakan kesombongan. Engkau merasa bahwa diri ya lebih baik gitu kan daripada orang yang tadi karena perbuatannya kemaksiatan dan dosanya. Nah sedangkan orang yang engkau anggap seperti itu justru merasa malu ke hadapan Allah ketika berhadapan dengan dirimu yang menganggap dirimu sebagai orang yang paling baik ya. Nah jadi dia berbuat seperti itu karena kesombongannya, orang teh jalma nu panghadena. Nah orang yang dianggap buruk ternyata dia merasa apa? Namun mencek orang mah segannya, merasa malu gitu kan, dan malunya itu karena Allah berhadapan dengan orang yang ahli ibadah. Nah, namun ternyata berdasarkan keterangan tadi ya penghukumannya itu beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu salah satu contoh ya yang disampaikan berdasarkan keterangan yang ada. Jadi sekali lagi ya rekan-rekan sekalian, bukan berarti ya ini apa istilahnya itu nyamberenan megatkeun kasumangetan. Ya silakan saja kebaikan-kebaikan itu kita lakukan, silakan apapun gitu dari berbagai macam ketaatan kita lakukan. Namun yang jelas ya setelah kita berada pada posisi itu jangan pernah menganggap rendah, menganggap tidak ada apa-apanya orang-orang yang belum sama seperti kita. Gitunya, ya. Nah, itu yang pertama.
Jadi jangan pernah merasa sempurna. Seorang muslim tidak dianjurkan untuk merasa sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengenal diri sendiri itu adalah dengan cara muhasabah diri. Ya. Nah, tadi kan di antara 5 yang disampaikan oleh Dr. Nasihulwan itu adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Jadi, lamun cek urang mah menten diri orang sorangan, ya, ngahisab diri orang sorangan, saha orang sabenerna, naon gitu kan anu salami ieu kurang di pidana. Nah, ternyata dengan cara ini itu untuk lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Nah, di ayat ini surat Al-Hasr ayatnya 19 kalau tidak salah, Allah mengingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang yang fasik itu adalah orang yang bukannya keluar dari keislaman. Jadi ketika dia justru keluar dari ketaatan. Nah, itulah yang disebut dengan fasik. Fasik teh al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Islam nama anggar gitu kan Islam. Tapi kumaha ta? Ngaku Islam bari jeung teu salat, ngaku Islam bari jeung teu saum, ngaku Islam bari jeung teu itu jeung ieu. Islam keneh atana pi henteu? Islam keneh atana pi henteu? Biasa saja, ya Islam nama Islam keneh. Nah, tapi ketika dia gitu kan meninggalkan semua itu, maka di dalam agama kita dikenal dengan istilah fasik. Fasik itu adalah keluar dari ketaatan. Nah, namun ya kita pun perlu ingat ya kepada salah satu sabda daripada Rasulullah SAW, pembeda antara iman seseorang dengan kafirnya seseorang itu adalah ketika apa? Meninggalkan sholat. Ya. Terusnya, nah makanya hari sholat mah sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin-kemarin, jangan pernah ditinggalkan. Karena ketika sholat itu ditinggalkan, maka sudah tidak ada lagi pembeda antara diri kita sebagai orang yang beriman dengan orang kafir. Karena ya antara atau pembeda antara kafir dan imannya seseorang ketika meninggalkan sholat. Ya, kemudian itu kamari kisah Nabi Musa deh. Jadi ketika dosa yang paling besar dilakukan, kemudian dihukumi oleh Nabi Musa, kalaupun bertobat maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Justru kata malaikat Jibril, ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh perempuan itu, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah ini ya. Nah, sedangkan berdasarkan ayat ini kata Allah, apa yang dimaksud dengan wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Di antaranya tadi ya, ketika kita sudah berani meninggalkan berbagai macam apa yang Allah perintahkan, terutama itu adalah ketika kita meninggalkan kewajiban sholat. Ya. Namun sholat dikantunkan ayat gentosna teh, ayat gentosna teh kan tidak ada ya.
Beda dengan amal-amal yang lain. Saum, ditinggalkannya pun karena uzur ya. Kalau tidak sakit mungkin karena bepergian, kan boleh ditinggalkan itu saum, atau kita batal untuk tidak melaksanakan saum. Kenapa? Karena ya ada gantinya, yaitu melalui qada atau fidyah ya. Nah, sedangkan sholat ketika ditinggalkan maka tidak ada gantinya, dan tidak ada yang bisa mengganti ketika amal itu ditinggalkan. Maka kata Nabi, kunna nu'maru biqada'is saum walam nu'mar biqada'is sholat. Kami diperintahkan untuk mengqada saum dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Jadi sholat mah teh aya qadana ya, namun ditinggalkan teh atos ya. Kecuali kalau ditinggalkannya itu tidak disengaja. Lamun teu dihaja aya gantina teh. Urang teh soalna teh isanya, nah sebelum sholat isya ketiduran. Tos maghrib teh udah capek dah ya. Kolepak kan. Bikin ka isya teh kakantun teh. Lain aja lah ya, memang capek kan gitu ya. Nah, ayat gentosnya teh. Nah, maka kata Nabi, kalaulah memang kasusnya seperti itu, maka lakukanlah sholat tersebut manakala kita ingat. Gugahna teh jam 8 deh. Berarti subuh oge kaliwatnya. Nya subuhnya isya atau kumaha teh? Dua nana atau salah satu diantaranya. Dua nana we wayahna. Nya isana acan kan itu subuhna kabeurangna. Maka sok subuh lah, aduh isya ge acan. Ingat tah nalika eta. Nah, maka sok laksanakan salat isya tersebut ya. Nah, kecuali kalau disengaja gitu kan untuk ditinggalkan. Nah, maka ya tidak ada pengganti daripada ibadah sholat yang ditinggalkan. Nah, emang atas dibahasnya. Nah itulah kata Allah, orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Tuh, awas ya. Jadi sebenarnya ketika seseorang lupa kepada Allah, yang pada hakikatnya justru dia sedang melupakan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, fasiknya tadi ya, al-khuruj anit ta'ah atau minat ta'ah. Orang yang keluar dari ketaatan. Nah, maka itulah disebut fasik. Kata dua tah, ya. Jadi yang pertama, jangan pernah merasa sempurna. Kemudian yang kedua, cara mengenal diri kita itu adalah dengan muhasabah diri. Dan yang terakhir, nah ini yang ketiga nih, ya, untuk mengenal diri kita sendiri itu adalah dengan cara banyak bersyukur. Artinya kita akan lebih tahu siapa ya diri kita sebenarnya. Dengan cara banyak bersyukur artinya dengan cara banyak mengingat akan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian kita pun harus punya keyakinan penuh ya, karena Allah sendiri yang memposisikan diri kita sebagai manusia-manusia yang unggul dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Nah, ini tertuang di surat ketiga, ya, surat Ali Imran ayat 139. Kata Allah, wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah, wala tahzanu, dan janganlah pula kamu bersedih hati, ya. Nah, wa antumul a'launa, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman, ya. Nah, jadi bisa kita tarik benang merahnya, ya.
kita ini sebagai manusia-manusia yang unggul dikarenakan iman yang ada dalam diri kita. Karena imanlah Allah melebihkan kita dibanding dengan yang lain. Karena imanlah derajat kita lebih tinggi ya dibanding dengan orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, maka keadaan seperti inilah ya kiranya patut kita syukuri ya. Patut kita bersyukur kepada Allah dikarenakan iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ya keimanan inilah yang akan menghantarkan kita pada derajat-derajat yang ditentukan oleh Allah. Iman inilah ya yang melahirkan kita, dan iman inilah yang insya Allah ya ketika kita meninggal dunia menyertai kita. Itu ya. Jadi ini mungkin ya cara-cara kita untuk mengenal diri kita masing-masing ya, siapa diri kita sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi barometer ukuran ya bagi kita masing-masing, bahwa ya ketika kita merasa menjadi orang yang baik, ketika kita merasa menjadi orang yang taat, jangan pernah menganggap orang yang belum sama dengan kita itu tidak lebih baik dari diri kita ya. Ayeuna orang ngaji kan itunya kan rasaan orang teh aduh leuwih alus gitu kan jeung jalma anu teu ngaji. Padahal kan bisa jadi ya orang yang tidak mengaji mah sodakohna leuwih gede tinimbang urang nu sok ngaji. Bisa jadi kan gitunya. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi orang ngaji gitu kan anu teu ngaji mah gitu ya, dekat kepada atau berbakti kepada orang tuanya lebih hebat daripada kita yang senantiasa yang mengaji. Tapi ya, setidaknya we nya ari ku ngaji mah meureun piraku ya, tidak menjadikan kita lebih baik dari yang lain ya. Insyaallah nih dengan ya cara seperti inilah ini yang akan menjadikan kita lebih baik daripada yang lain. Ya, rekan-rekan sekalian, ya mungkin cukup ya dengan membacakan makalah yang ada di hadapan kita. Nah, ini mah dipersilakanlah untuk direnungkan kembali ya, dipikirkan kembali, bahkan kalau bisa mungkin ya diperdalam kembali apa yang pada kesempatan kali ini disampaikan. Mungkin kalau diperdalam ada hal-hal yang belum terungkapkan. Kalau diperdalam mungkin ya ada hal-hal yang tidak pas kan gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa untuk didiskusikan kan gitu ya. Nah, karena ya kita satu dengan yang lain itu dalam rangka saling menyirami ya. Karena tadi ya mungkin di antara kita ini punya pengalaman-pengalaman yang ya belum kita miliki. Nah, itu bisa untuk sharing ya, saling berbagi.